Gimana kalau saya bilang kalau bab pertama dalam sejarah tertulis di Indonesia itu nggak dimulai dari buku atau naskah kuno, tapi dari tiang-tiang batu yang ditemuin di pedalaman hutan Kalimantan. Nah, inilah kisah tentang Kerajaan Kutai. Titik di mana semua sejarah kita yang tercatat dimulai. Yap, semua cerita tentang kerajaan Kutai, kerajaan Hindu paling tua di Nusantara ini, sumbernya cuma satu, yaitu bukti yang luar biasa ini, Prasasti Yupa. Pilar-pilar batu inilah satu-satunya jendela buat kita untuk ngintip ke dunia kuno mereka. Terus, Yupa tuh apa sih sebenarnya? Well, ini bukan sekedar tugu batu biasa ya. Yupa itu monumen peringatan yang dibikin sama kaum Brahmana. Dipahatnya pakai aksara Palawa dan bahasa Sanskerta sekitar abad keempat Masehi. Bisa dibilang setiap ukirannya itu adalah kata pertama dalam buku sejarah kita. Nah, yang paling menarik dari tulisan di Yupa ini tuh bukan cuma soal nama rajanya, tapi gimana prasasti ini merekam sebuah transformasi besar, sebuah pergeseran budaya yang jadi tanda lahirnya sebuah kerajaan. Coba deh perhatiin bedanya. Di satu sisi ada Kundungga, namanya Indonesia banget kan? Ini nunjukin kalau dia itu seorang kepala suku lokal. Nah, sekarang lihat putranya, Aswawarman. Namanya ada akhiran Warman, penanda khas Sanskerta. Dialah yang memeluk Hindu dan bikin lompatan besar. Dari sistem suku jadi sistem kerajaan. Momen inilah lahirnya konsep raja di Nusantara. Nah, ini poin kuncinya. Prasasti itu nggak nyebut Kundungga, bapaknya sebagai pendiri dinasti. Gelar Wangsakarta atau pendiri keluarga raja justru dikasih ke Aswawarman. Kenapa? Karena dialah yang secara sadar mengadopsi sistem kerajaan ala India, menciptakan garis keturunan raja yang sah, bukan lagi sekedar pemimpin suku yang disegani. Dan dari dinasti inilah lahir penguasa Kutai yang paling terkenal, cucunya Kundungga, yaitu Raja Mulawarman. Di bawah kepemimpinan dialah, kerajaan Kutai mencapai zaman keemasannya. Kunci kemakmuran Kutai itu ada di lokasinya. Bisa kita lihat di sini, pusatnya itu di Muara Kaman, persis di tepi Sungai Mahakam. Mereka menguasai jalur yang penting banget. Tanahnya subur buat pertanian, dan yang paling penting, sungainya itu jadi semacam jalan tol air buat perdagangan yang ngehubungin mereka ke dunia luar. Salah satu prasasti Yupa mencatat sebuah angka yang luar biasa banget buat zaman itu. 20.000 ekor sapi. Coba bayangin, Raja Mulawarman bersedekah 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana. Ini bukan cuma soal kedermawanan loh ya, ini tuh semacam unjuk kekuatan ekonomi. Sebuah pernyataan tegas kalau kerajaan Kutai itu sangat makmur dan stabil. Prasasti Yupa bahkan ngasih kita sedikit gambaran tentang karakter sang raja. Kutipan ini ngegambarin dia sebagai pemimpin yang beradab, kuat, dan juga berkuasa. Ini testimoni langsung dari masa lalu yang benar-benar mengokohkan citranya sebagai seorang raja yang agung. Tapi ya namanya juga zaman keemasan pasti ada akhirnya. Masa jaya Kutai Martapura pun akhirnya harus menghadapi tantangan. Setelah ratusan tahun, sebuah kekuatan baru mulai muncul di dekat mereka. Anehnya, setelah era Raja Mulawarman, catatan sejarah tentang Kutai Martapura ini jadi jarang banget ditemukan. Nah, di tengah kekosongan informasi inilah, di wilayah pesisir, sebuah kerajaan baru bernama Kutai Kertanegara mulai tumbuh dan berkembang. Garis waktu ini nunjukin dua cerita yang berjalan barengan. Di satu sisi, ada Kutai Martapura yang Hindu, udah ada dari abad keempat. Tapi 1000 tahun kemudian, kekuatan baru muncul. Di abad ke-16, tetangganya, Kutai Kertanegara memeluk Islam. Perbedaan keyakinan ini bukan cuma soal agama, tapi juga politik, yang nantinya jadi pemicu konflik. Ratusan tahun hidup sebagai tetangga akhirnya sampai di puncaknya. Sebuah konflik senjata yang bakal menentukan nasib kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Disinilah dua dunia akhirnya berbenturan. Di satu pihak ada Maharaja Dharma Setia, penguasa terakhir dari dinasti Hindu Kutai Martapura. Di pihak lain ada Aji Pangeran Anum Panji Mendapa, raja dari Kesultanan Kutai Kartanegara yang ambisius, yang melihat kerajaan tetangganya sebagai wilayah yang harus ditaklukkan. Pertempuran itu berakhir dengan jelas di tahun 1635. Maharaja Dharma Setia tewas. Dengan gugurnya sang raja, riwayat kerajaan Kutai Martapura pun selesai. Wilayahnya kemudian disatukan, dilebur di bawah kekuasaan kerajaan Kutai Kertanegara. Jadi, setelah berdiri lebih dari 1200 tahun, apa sih warisan abadi dari kerajaan Kutai ini? Apa yang mereka tinggalkan buat kita? Warisan Kutai itu ya,
fondasinya. Mereka adalah kerajaan Hindu pertama di Nusantara yang ngasih kita bukti tulisan paling tua. Mereka juga yang memulai perpaduan keren antara kearifan lokal dengan ide-ide dari India dan meletakkan dasar bagi peradaban-peradaban besar yang muncul setelahnya. Ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir. Peninggalan mereka itu bukan cuma batu atau nama raja, tapi lebih ke bab pembuka dari cerita panjang Nusantara. Jadi, coba deh kita renungkan. Kalau nggak ada fondasi yang diletakkan oleh Kutai, kira-kira bakal seperti apa ya wajah peradaban awal di kepulauan ini?